لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, semoga dalam keadaan sehat selalu. Alhamdulillah, tepat pukul 16.20 kami sudah bisa masuk ke dalam pesawat ya teman-teman. Ini kami dan Mbah sedang mencari kursi, yaitu kursinya untuk seat untuk Mbah 77C ya, zona 2 kelas Y. Kalau saya seatnya 78A kelas Y, zona 2 juga ya, jadi di paling ujung belakang ya, atau di bagian ekor ya. Alhamdulillah sudah bisa masuk. Ini diperkirakan untuk perjalanan dari Jeddah menuju ke Cengkareng pukul atau waktu di Jeddah itu pukul 16.20 waktu Arab Saudi. Nanti di Jakarta kita nyampe sekitar pukul, atau di Cengkareng ya, 6:20 ya teman-teman. Namun karena ada perbedaan waktu 4 jam ya, kalau kita ke Jakarta berarti nambah 4 jam. Oke, ini kondisi kita sudah duduk di seat 78A dan Mbah di 77C ya. Ini kondisinya pesawatnya seperti ini teman-teman. Ini look AVOD-nya atau TV yang di depan bangku. Ini nggak aktif ya, hanya ada instruksi. Apabila ingin menyambung WiFi pada pesawat juga bisa ya teman-teman. Namun biasanya jaringan atau internet kita saat pesawat take off ya ataupun di udara itu tidak aktif ya teman-teman, atau mode pesawat. Walaupun sudah saya coba gonta-ganti ya, namun tetap saja ya teman-teman. Ini juga di sebelah kiri kita ada pesawat ya. Saya melihat loading barang-barangnya itu dimasukkan ke dalam pesawat untuk diangkut ke negara tujuan ya teman-teman. Kalau nggak salah di sekitar sini ini rata-rata pesawat Saudi Airlines ya teman-teman. Dan saya menggunakan pesawat Boeing 777 dengan nomor penerbangan SV820 ya teman-teman. Jadi saat berangkat itu pesawatnya lebih mudah. Ini waktu pulang lumayan sudah berumur ya teman-teman. Ini ada pesawat yang mungkin maintenance atau perbaikan sedang dilakukan pushback ya, push up, tarik ke atas ke depan ya. Kalau pushback kan ke belakang, depan. Oh, push rear tarik ke depan ya teman-teman. Oke, alhamdulillah semua sudah ready, penumpang sudah ready untuk pesawat, semuanya sudah ready semuanya. Kita tinggal terbang ya teman-teman. Ini lagi di bandara ya, di bandara Jeddah. Ini lagi melakukan take off ya. Ini kecepatannya cukup lumayan. Waktu take off biasanya pesawat akan berguncang ya, karena akan mencapai kecepatan sekitar kalau nggak salah ya 300 atau 400 ya. Nanti di udara bisa mencapai kecepatan sekitar 900 km per jam ya teman-teman.
Ini alhamdulillah sudah bisa take off dengan mulus ya, dengan aman. Kita sudah ada di atas langit Jeddah ya. Jadi saya hanya bisa melihat sayapnya ya, ujung sayapnya itu teman-teman, dari dalam pesawat ya. Ini teman-teman, itu di bawah ada sungai, namun saya kurang paham sungai apa ya. Mungkin kalau datang lagi ke sini lama-kelamaan paham ya, daerah di sekitar Jeddah ataupun Mekah dan Madinah ya teman-teman. Harus sering bolak-balik jadi paham saat di udara ataupun di kota-kota tersebut ya teman-teman. Oke, ini tambah naik ketinggiannya ya teman-teman. Ketinggiannya tadi kalau nggak salah berapa ya, saya lupa ya teman, namun tinggi banget. Nah, jadi teman-teman kalau nanti insya Allah ya teman-teman yang nonton video ini diberi kemudahan, diberikan kelancaran rezeki sehingga bisa datang ke tanah suci Mekah dan Madinah untuk melaksanakan haji ataupun umroh ya teman-teman. Ini teman-teman di atas awan ya. Oke teman-teman, untuk pesawat Boeing ini pada umumnya terbang pada ketinggian jelajah sekitar 43.100 kaki ya, atau 13.000 meter dari permukaan laut ya teman-teman. Ketinggian ini ketinggian ini memungkinkan pesawat untuk mencapai efisiensi bahan bakar yang optimal dan menghindari cuaca buruk di lapisan troposfer bawah ya teman-teman. Ya walaupun kita nggak tahu ya di depan ada awan Columbus atau awan apa ya, kita nggak tahu di sini. Jadi kita nanti kalau ada turbulensi kita harus patuhi perintah dari kokpit ataupun para pramugarinya. Ini cuacanya cukup cerah ya teman-teman. Di awannya kelihatan itu biru, kita terbang di atas awan. Berikut adalah detail lebih lanjut. Ketinggian jelajah ya, tadi pesawat Boeing 777 ya pada umumnya itu 4.300 kaki atau sekitar 13.100 meter ya. Terus untuk tadi efisiensi bahan bakar, terus mengurangi turbulensi. Walaupun nanti ada turbulensi ya kita siap-siap saja ya. Memungkinkan masih mungkin terjadi turbulensi di ketinggian jelajah ini, mengurangi kemungkinan turbulensi yang signifikan ya teman-teman. Pesawat Boeing 77 juga dapat mencapai ketinggian hingga 43.100 kaki ya teman-teman. Di pesawat lagi lihat di bawah awan, di atas awan ya. Oke, nanti kalau ada turbulensi kita harus siap-siap saja. Nanti ada peringatan dari pramugari atau pramugara untuk mengenakan sabuk pengaman. Jangan pergi ke toilet ya. Kalau pergi ke toilet nanti terjadi goncangan ya, kita nggak bisa pegangan atau jangan berjalan-jalan, pokoknya duduk menggunakan sabuk pengaman. Oke. Dan apa yang saya katakan terjadi ya teman-teman. Ini saya langsung memvideokan posisi air ya. Ini minuman dari pramugari ya, yaitu kalau nggak salah ini sirup ya, sirup apel ya, jus apel ini teman-teman. Ini kalau lagi bergoyang, kondisi airnya bergoyang berarti sedang terjadi turbulensi ya. Biasanya kayak kita kalau kita menggunakan kendaraan bermotor, mobil ataupun bis ya, itu saat melewati jalannya Jakarta seperti ini, greg ya, itu terlihat di atas, suruh menggunakan sabuk pengaman dan tidak boleh merokok ya, seperti ini teman-teman. Ini cukup lama terjadi turbulensi. Kebetulan saya tidak tidur ya, jadi saya bisa mengetahui saat terjadi turbulensi seperti ini.
bergetar-getar ya, terus ada suara terket juga ya kayak di bis itulah. Jadi harus mendengarkan arahan dari para pramugari ya, pramugari ataupun awak kabin ya yang ada di depan. Para penumpang yang terhormat, kami mohon perhatian Anda. Saat ini kita sedang terbang dalam keadaan cuaca yang kurang baik. Ya, dia seperti ini kondisinya, masih terjadi turbulensi ya. Jadi kita definisikan saja ya. Aliran turbulens merupakan salah satu aliran fluida yang memiliki kecepatan yang berubah-ubah ya, dan mengandung partikel-partikel yang bergerak secara acak dan tidak stabil ya teman-teman. Jadi saat melewati awan, gumpalan awan itu mengalami turbulensi itu, sehingga karena molekul-molekul yang tidak stabil ya tadi menyebabkan pesawat terasa berguncang ya teman-teman. Namun jangan khawatir, kita berdoa saja semoga tidak terjadi apa-apa ya, karena ya kita nggak tahu di depannya ada apa, kita nggak tahu ya. Kita pasrahkan saja kepada Allah dan banyak berdoa, karena kita juga sedang safar. Doa sedang safar itu sangat mustajab ya teman-teman. Jadi pastikan banyak-banyak berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya teman-teman. Oke, ini mulai tenang lagi ya, mulai tenang lagi ini. Nah ini mulai goncang-goncang lagi, berarti terjadi turbulensi lagi ya teman-teman. Oke, terus ini saya pantau masih. Kebetulan saya belum tidur jadi bisa melihat ya. Ini kondisi pesawatnya itu kerayap-kerayap gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi seperti ini ya. Ini mulai tenang airnya, berarti sudah melewati turbulensi kayak gitulah ya. Tapi bila airnya mulai bergoncang-goncang ya, berarti dia sedang menabrak awan-awan yang tebal ya. Di dalamnya kadang ada air sama angin juga, jadi menembus awan itu. Kalau bahasa saya itu menembus awan, gitu, kriat ya. Tapi jangan khawatir, semuanya sudah di set ya sama engineering ya semuanya. Yang penting semua bisa berjalan dengan normal dan bisa dilewati dengan aman. Turbulensi pesawat adalah fenomena yang sering dialami penumpang selama penerbangan, yang biasanya ditandai dengan getaran atau guncangan yang terasa saat pesawat terbang ya. Meskipun seringkali menimbulkan ketidaknyamanan dan ketakutan, turbulensi umumnya tidak berbahaya bagi pesawat maupun penumpangnya. Untuk memahami turbulensi lebih lanjut ya, bisa melihat keterangan seperti ini ya. Malah dibacakan ya. Oke, ini sudah tenang lagi ya teman-teman. Kalau sudah tenang baru boleh membuka jendela ya. Ini di atas awan kondisinya sudah tenang ya. Maaf, itu yang bisa saya informasikan buat teman-teman semuanya. Jadi ini pesawat sudah dalam kondisi tenang, dan saya biasanya langsung ngantuk ya teman-teman. Dan nanti kita sambung setelah sampai atau mendekati ke Bandara Cengkareng di Jakarta. Oke, mungkin itu saja video dari saya. Terima kasih telah menonton, semoga videonya bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.